ada 3 tuyul. Yang satu dari tubuhnya juga udah hitam semua, tapi matanya merah. Yang 2 tubuhnya putih, tapi matanya kuning. Terus Waktu ngeliat ke pintu, kayak ke pintu mana? pintu yang ini, Heeh. kayak ada yang ngeliatin. Hmm. Cuma nggak bilang ke temen dah, takutnya langsung pergi. Jadi Kenapa kok ada tuyul di sini? Tahu nggak sebelumnya ceritanya seperti apa? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi di sini bersama tim. Dan selamat malam buat sahabat Malam Mencekam dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini, juga dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Nah, kali ini tim Malam Mencekam sudah berada di lokasi di mana kita langsung mendatangi narasumber dan langsung bercerita di tempat kejadian. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang mengalami kejadian hal-hal yang aneh secara pribadi, dan setelah itu nanti kita akan melakukan juga penelusuran atau ke tempat lokasi di mana kejadian tersebut terjadi. Hanya penelusuran mengenai lokasi ke tempat lokasi itu akan kami munculkan di channelnya Melihat Malam. Jadi jangan lupa juga untuk mengunjungi channel Melihat Malam, karena akan langsung mengunjungi ke tempat lokasi kejadian. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan Malam Mencekam. Kita akan ngobrol bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman pribadinya di dalam melihat hal-hal yang gaib. Ini dia videonya. Oke, sobat Malam Mencekam sekalian, kita langsung akan berkenalan dan mendengarkan kisah yang cukup mencekam bersama narasumber yang sudah ada di hadapan saya ini. Untuk itu kita berkenalan dulu dengan seorang narasumbernya. Selamat malam, Mas. malam Ya. Mas, dengan siapa nih? Muhammad Kita panggilnya Muhammad Irfan. Firman. Muhammad Firman. Oke, Mas Firman, ada berdasarkan informasi ini ada pengalaman yang Mas Firman mau ceritakan yang cukup horor ya dan mencekam ya. Kira-kira pengalamannya itu kapan itu kejadiannya dan seperti apa? Itu bisa diceritakan langsung ke sobat Malam Mencekam semua. Kalau kejadian dari waktu itu, posisi saya lagi habis futsal sama teman-teman. Ini kan tempatnya suka dipakai teman-teman buat nongkrong gitu. Nah, suka sampai malam jam 9, jam 10 ke atas. Saya sama teman-teman juga nggak ada pikiran bakal diganggu atau apa, nggak. Cuman waktu itu kaget aja, tiba-tiba ada yang ngeganggu. Ngeganggunya dengan cara ya dalam suara, terus ngalungin batu. Saya pernah ngerasain sendiri dan ngeliat sendiri kalau di sini ada sosok yang tinggi besar, terus yang nenek-nenek dan tuyul. Itu lokasinya di mana itu? Di lokasinya di belakang, Di sini. di sini, ya Oh. di sini. Nanti kita bisa lihat ke situ ya. Ya bisa. Nah, kalau yang di situ apa? Yang di sebelah sini kamar. Nah, kalau di sebelah kamar ini di huninya sama yang nenek-nenek. Nah, ada sebelah kamar ada kamar mandi. Kalau di kamar mandi di baknya ada tuyul. Ada tuyul. Ada tuyul. Nah, kalau tiap malam, kalau nenek-nenek mas stay di sini di kamar. Kalau yang tuyul suka keliaran kemana, suka gangguin.
Waktu itu juga pernah lagi main PS sendiri, tiba-tiba ada yang manggil, hai, halo, halo, kirain siapa. Waktu dilihat nggak ada. Jam berapa itu? Jam 9, jam 10 lah. Udah gitu ya, teman saya juga ngerasain lah, nanti diajak ngobrol juga lah. Ya. Jadi yang Anda lihat langsung ada nggak secara fisik Anda lihat langsung? Kalau secara fisik pernah waktu, ya kan saya mah orangnya penasaran. Waktu itu pernah teman-teman lagi pada main di sini, kalau saya mah iseng ngebuka pintu yang sebelah sini. Waktu dibuka ada tuyul lari-lari langsung kabur kayak ke kamar mandi dari pinggir. Langsung udah gitu ya, astagfirullah, kaget. Ya waktu udah lihat tuyul, balik lagi nenek-nenek bawa tongkat, terus bajunya warna merah, ambil bungkuk. Terus berlangsung berapa lama itu sampai kemunculannya itu, penampakannya itu berlangsung berapa lama? Kalau yang tuyul mah cuman berapa detik lah, kalau yang nenek-nenek itu lama banget itu. Ada 2 menit lah. 2 menit. Pertatapan gitu. Pertatapan. Di mana? Di sini. Oh, di situ. Ya. Keluar ke sini nggak? Enggak pernah. Yang nenek-nenek enggak pernah keluar ke sini, kalau yang tuyul pernah. Wah, Jalan-jalan. Ya. Kenapa kok ada tuyul di sini? Tahu nggak sebelumnya ceritanya seperti apa? Sebelumnya kan ini wilayahnya komplek, Om. Komplek. Nah, teman-teman kalau nggak warga suka bilang juga banyak anak kecil di daerah rumah sini, banyak anak kecil. Pertamanya saya emang nggak percaya, ya itu mah mungkin cuman takut-takutin lah. Pas waktu saya kesini, lama di sini, ada kenyataan lah. Udah gitu ya, di sini juga ada sosok yang tinggi besar. Kalau disebut mah rajanya di sini, di wilayah ini. Jadi nggak selalu di sini. Dia selalu di depan pintu. Ya, suka di depan pintu. Apa reaksi Anda ketika melihat sosok penampakan itu? Reaksi saya ya, kaget. Yang pertama kaget, yang kedua takut juga. Karena lihat langsung tatapan mukanya juga serem gitu. Memang langsung bertatapan. Ya, kalau bisa dijelasin mah yang tuyul, yang saya lihat ada 3 tuyul. Yang satu dari tubuhnya juga udah hitam semua, tapi matanya merah. Yang 2 tubuhnya putih, tapi matanya kuning. Yang ketiga mah tangannya nggak ada. Nggak ada tangannya. Udah nggak ada tangan, terus mukanya juga udah kayak hancur lah. Oke, terus ada hal-hal yang aneh lain nggak yang mungkin secara fisik langsung bersentuhan misalkan, atau hal-hal yang sampai sekarang nih Anda masih teringat gitu kejadian itu, yang paling teringat kejadian itu? Kalau yang paling teringat mah yang tinggi besar. Yang tinggi besar itu udah keinget terus itu mah. Itu Soalnya posisi di mana? Di posisi di sini lagi main, lagi diem, Di mana? lagi diem di kursi di sini. di kursi sini. Iya. Oke. Yang tubuh tinggi besarnya di sini. Jadi kayak megang leher panas terus. Terus waktu di leher juga digerakin juga susah. Kagetnya mah ngeliatin dirinya gitu. Ngeliatin Ya. waktu gini, astagfirullah. Langsung menatap gitu ya. Langsung beratap itu. Tingginya gimana? Berapa meter gitu. Kan ngeliatnya juga gini. Waktu itu saya pernah ngalamin kehilangan uang. Nggak sekali 2 kali sih, udah berapa kali. Ya waktu saya di sini lupa nyimpen uang, nyimpen di mana. Kalau nggak ya lagi tiduran lah.
Terus kalau saya keluar, padahal di sini nggak ada siapa-siapa. Waktu balik lagi udah nggak ada. Udah tahu di sini ada tuyul. Tuyul di sini suka yang ngambil uang atau apa. Ya, Apa gitu. tuyul itu ada yang memelihara atau gimana? Kalau melihara nggak tahu sih, tapi kalau ngambil sampai kayak gitu pasti ada yang melihara gitu. Yang lebih mengerikan lagi ada yang pernah Anda jumpain? Di belakang ada kamar. Terus ada saudara nempatin kamar di belakang. Waktu itu tidur, kejadian subuh jam 3, mau sholat mau wudhu. Waktu bangun kakinya ditarik sampai dari kasur jatuh ke bawah ke lantai. Saudara saya langsung cerita ke saya, Tapi sosoknya tidak terlihat. nggak terlihat, langsung coba kerasa ditarik gitu. Itu di belakang ini ya. Ya di kamar. Kamar satunya lagi di belakangnya. Ya, Merasakan ya, Ya. merasakan dan menyaksikan sendiri. Namun kejadian itu tidak hanya sebatas dari Muhammad Firman, karena ada beberapa orang lagi temannya Muhammad Firman yang juga sering nongkrong di sini, sering duduk di sini, dan itu juga mengalami hal yang serupa. Ya, walaupun mungkin pengalamannya berbeda kalau versi pengalamannya temannya Firman. Dan kali ini kita sudah ditemani salah satu narasumber lagi ya tadi, dan ini masih temannya Firman ya, Ya. masih temannya Firman. Nah, ini mungkin pengalamannya akan berbeda dengan Firman. Untuk lebih tahu jelasnya seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Namanya siapa? Reja. Reja. Ya. Oke, Ja, pengalaman Reja apa nih yang bisa diceritakan ke teman-teman Malam Mencekam? Jadi waktu itu bareng ya futsal sama anak-anak bareng pulangnya ke sini lagi main PS. Jam 10-an anak-anak yang lain mah pada pulang. Nyisa berdua, saya sama temen lagi main biasa. Waktu main emang udah gak enak perasaan, tapi cuma kayak halusinasi mungkin. Main kayak biasa. Pas jam 11 makin gak enak, makin merinding, tapi saya ngerasa tapi nggak bilang ke temen. Jadi cuman main biasa. Waktu jam 11 di dalam sini teh kayak yang sebelah kiri ini, Ya. yang di belakang kita ini ya. jadi kayak ada yang itu yang gerubuk. Ada suara. Ya ada suara. Pertamanya mah kucing kali ya. Nggak mikir sampai jauh kayak hantu ataupun yang lainnya. Main biasa lagi. Yang kedua ada yang ngelempar batu sekali. Langsung ngelihat muka temen juga sama ngelihat muka saya. Udah main. Itu mah biasanya kan anak-anak cuman sampai jam 9, jam 10 pulang. Kayaknya mah ngisiaratin buat udahlah mending pulang aja, tapi maksa. Iya, saya sama temen teh maksa gitu, masih main jam 11. Yang kedua sama ngelempar lagi batu. Udah mau lihat lagi sama temen. Udah mending pulang aja daripada gak bener. Waktu mau pulang lagi ngeberesin dulu ini ya kayak sampah-sampahnya. Terus Waktu ngelihat ke pintu, kayak ke pintu mana? pintu yang ini, kayak ada yang ngeliatin. Cuma nggak bilang ke temen, takutnya langsung pergi. Jadi ya udahlah, cuman bisa bilang astagfirullah aja. Jadi temennya nggak lihat, cuman nggak, kayaknya mah Reja sendiri. ya nggak lihat. Waktu lihat, oh ya udahlah, kayaknya ngisyaratin cepet-cepet pulang lah. Terus kejadian lain apa kira-kira yang aneh, yang menurut Reja aneh? Sama kayak temen saya yang tadi ceritain. Ya di sini ada kayak
nenek-nenek ataupun anak kecil sama yang lainnya. Kalau nenek-nenek mah biasa biasa aja lah, nggak pernah ngeganggu. Tapi yang waktu ngelempar mah nggak tahu pasti itu siapa yang ngelempar. Kalau yang anak kecil kayaknya mah suka emang suka jahil gitu. Di sini juga banyak kayak yang kehilangan uang lah atau barang atau apa gitu. Sempat kehilangan uang juga ya. Sempat Apakah sering. itu mungkin tindakan atau hal-hal yang dilakukan oleh tuyul itu mungkin? Teman-teman juga banyak yang bilang, sama warga juga banyak yang bilang emang di daerah sini yang kita suka diemin teh banyak anak kecil suka dijailin sama anak kecil itu. Kapan terakhir Reja melihat ada penampakan yang Reja lihat sendiri? Waktu seminggu ke belakang lah, hari 1 minggu dari sini, Iya. 1 minggu ke belakang dari sini. Melihat sosok apa? perempuan Di mana? itu di dekat lapang waktu Dekat pulang dari sini Jam berapa? jam 10:30-an. Setengah 11 malam ya. Terus habis itu perempuan itu Kayak nampakin diri wek. Jadi kayak sosoknya seperti apa? cewek baju putih, kotor, rambutnya panjang. Jadi kayak cuman nampakin di sini tuh ada saya gitu. Cuman gitu doang. Hanya sekedar menunjukkan bahwa di daerah sini tuh saya ada gitu. Iya. Gitu. Terus tindakan Reja sendiri melihat itu apa? Langsung baca-baca. Ya yang hafal. Nah, yang hafal ya, baca berdoa ya. Iya. Iya. Itulah tadi obrolan kita dengan 2 orang saksi yang melihat langsung di lokasi dan mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Dan jangan lupa nanti kita juga akan mengecek ke lokasi. Penelusuran ke lokasi itu akan muncul di channelnya Melihat Malam. Jadi jangan lupa untuk kunjungin juga Melihat Malam. Tapi hal yang harus kita ingat, yang harus kita benar-benar yakinkan bahwa apapun makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta, itu tidak berkuasa apapun. Karena yang berkuasa hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak berkuasa, Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Jadi seyogyanya kita terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita terus taat dengan segala perintah-perintahnya, dan selalu berdoa mohon perlindungan kemanapun dimanapun kita berada. Dan apabila Sobat Malam Mencekam juga memiliki pengalaman yang ingin bercerita kepada kami di lokasi, Anda silakan untuk mengirimkan email ke email yang sudah disiapkan di malammencekam@gmail.com di deskripsi. Terima kasih, saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga tim Melihat Malam. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Reza, kita ketemu lagi.